Good afternoon. Saya Wayan Bayu, NPM 23114008. Saya ingin menjelaskan presentasi tentang perkiraan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Kebudayaan itu terdapat tiga. Yang pertama, berwujud ideal, yakni ide, gagasan, nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, berwujud kelakuan, yakni kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, berwujud fisik, yakni benda-benda hasil karya manusia. Selanjutnya, karakteristik umum sebagai ciri masyarakat di masa depan. Ada dua. Yang pertama, kecenderungan globalisasi yang makin kuat, karakteristik umum sebagai ciri masyarakat di masa depan. Ada 4 bagian, yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang ekonomi, bidang lingkungan hidup, dan bidang pendidikan. Yang kedua, perkembangan itu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perkembangan iptek membantu mengembangkan peranti yang dapat mengatasi berbagai kekurangan atau keterbatasan alat indera, dan pada gilirnya peranti itu sangat membantu masyarakat iptek itu sendiri. Ya, selanjutnya, perkiraan masyarakat masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar bermasyarakat dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia melalui upaya pendidikan kebudayaan diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Serentak dengan itu, upaya pendidikan diarahkan pula untuk mengembangkan kebudayaan. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Tuntutan manusia di Indonesia di masa depan diarahkan kepada pembekalan kemampuan diantaranya seperti ada 3. Yang pertama, ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. Yang kedua, kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahannya. Yang ketiga, efisiensi dan etos kerja yang tinggi. Selanjutnya, upaya mengatasi masa depan. Ada 3. Yang pertama, perubahan nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya. Yang kedua, pengembangan kebudayaan cakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, sampai dengan sistem. Dan yang ketiga, pengembangan sarana pendidikan menurut Santoso S. Hamijoyo mengemukakan 5 strategi dasar, yakni yang pertama, pendidikan untuk pengembangan iptek. Yang kedua, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen. Yang ketiga, pendidikan untuk pengelola kependudukan, lingkungan, keluarga, berencana, dan kesehatan. Yang keempat, pendidikan untuk pengembangan sistem nilai termasuk filsafat, agama, dan teologi. Yang terakhir, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan. Sekian dari saya Wayan Bayu mengucapkan terima kasih.